para bunda yang Allah sayangi, segenap sepuh bini sepuh, para orang tua tokoh masyarakat, tuan imam yang tadi mengimami, mudah-mudahan semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di tempat yang teramat mulia dengan orang-orang mulia karena zat Allah yang maha mulia, membaca referensi bagaimana mulia Al-Quran yang mulia, menyebut satu orang yang teramat mulia, baginda mulia Rasulullah mulia Nabi Muhammad SAW. Maka berharap, memohon, minta hanya kepada zat Allah yang maha mulia, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan dunia dan akhirat. Keluarga kita yang ada di rumah, wabil khusus orang tua, ibu, bapak, mertua, guru-guru, mereka juga yang masih ada dikaruniakan sehat walafiat dalam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang berahmat mulia, saya bacakan teks hadis dari hadis Arba'in yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Abi Abdullah, punya bapak namanya Abdullah, nama aslinya Nuh, punya anak namanya Abdullah, nama aslinya Nu'man, punya bapak Bashir. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi sapa Allah anhuma, kepada Abdullah Nu'man dan bapaknya Bashir. Sami itu telah mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda. Jadi kalau sami'atu, langsung beliau mendengar dari mulut manisnya baginda Rasulullah, perkataan Rasulullah didengar langsung. Innal halala, apa statement atau ungkapan baginda Rasul yang didengar oleh Nu'man bin Bashir? Kata beliau, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui banyak dari manusia. Faman ittaqa syubhatis tabarra'ah, barang siapa dia menjaga dari perkara syubhat, istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia adalah telah mencari keterbebasan dari agamanya, untuk agamanya dari kekurangannya, wa 'irdihi, dan menjaga kehormatannya. Saya terangkan, saya baca dulu teks hadisnya. Likulli malikin waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami kara'in yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi
ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu, ala hiya al-qalb. Menurut beliau, sesungguhnya di dalam hati ini terdapat segumpal darah. Manakala darah itu bagus, maka akan bagus seluruh tubuhnya. Matanya bagus, mulutnya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus. Maksudnya matanya bagus bukan fisik matanya yang bagus, tetapi pandangannya bagus, mulutnya, perkataannya bagus, tidak menyinggung hati orang lain. Setiap tangan yang bergerak, kaki yang bergerak terus kepada kebaikan. Dan segumpal darah itu adalah hati. Baik. Hadis ini menerangkan kepada kita, ayah bunda yang teramat mulia, bahwasanya Allah sudah meletakkan sesuatu yang halal itu adalah halal, jelas. Yang haram itu adalah haram, jelas. Dan di antaranya halal dan haram namanya syubhat. Tapi orang termasuk saya pribadi, kalau keseringan barang syubhat, maka cenderung itu adalah keharaman. Contoh dicontohkan oleh beliau, oleh baginda Rasul, punya kambing. Kambing itu ada batasannya. Kamu boleh, hai kambing, makan rumput yang ada tempatnya. Nah, ini garisnya dipisah. Jangan sampai nyebrang, maksud kita dipagar oleh kita kambing itu biar gak nyebrang. Suatu saat lolos juga dekat pagar itu ada juga kebun punya orang lain, di mana rumputnya masuk ke dalam pagar yang telah kita batasi pagar itu. Ada potensi enggak yang namanya kambing itu makan rumput tetangga? Tapi itunya rumputnya masuk pagar kita, Pak. Rumputnya kan panjang, padahal udah dipagar. Ada potensi enggak itu kambing makan? Ada. Dipagar saja makan, apalagi tidak dipagar. Maka kalau tidak dipagar, nyebrang itu ke situ, maka itulah potensi namanya syubhat. Semakin sering makan rumput yang dari luar, nyebrang ke pagarnya kita, semakin sering makan rumput itu, maka itulah potensi berbuat syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang teramat mulia, Allah ya al-qalb, di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Manakala darah itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Hati maksudnya, Bu. Hati. Kalau fisiknya ini ada yang bilang jantung, ada yang bilang kolom. Tapi kolom yang berupa daging bukan berarti kolom yang berupa hasil dari ejawantah pekerjaan sehingga menimbulkan sebuah pemikiran yang mendalam. Nah, ini namanya kolbun, itu bisa diterjemahkan ke akal, kolbun itu bisa diterjemahkan ke hati menurut hadis dan menurut para ulama ini. Maka sesungguhnya yang namanya hati itu tergantung dari makanan. Ini Allah atau baginda Rasulullah memberikan perumpamaan, karena kehalalan yang di batasan kehalalan dan batasan keharaman
ketika itu menjadi sebuah konsumsi, batasan keharaman, batasan kehalalan, atau tidak jelas identitas satu barang tersebut, kemudian dikonsumsi, maka itu akan berpotensi melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang nanti serampangan. Maksud saya, barang haram itu mempunyai potensi untuk ibadah itu susah sekali. Kalau ngomong menyakitkan, kalau pikiran pikiran kotor, omes, otak mesum. Kalau ngomong menyakitkan, dari mana itu? Ternyata tidak terlalu memikirkan halal dan haram dalam kehidupan. Pernah saya sampaikan, satu suap barang haram dikonsumsi, maka kata baginda Rasulullah SAW, 40 hari 40 malam sholat, puasa, umroh, haji ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, satu suap barang haram atau satu teguk minum, tapi ini bukan kopi ya, ini air putih. Satu teguk berarti 40 hari 40 malam. Kalau nasi uduk 15 suap dihasil dari reten, dihasil dari judi slot. Tahu judi slot Pak? Saya nggak tahu judi slot itu kayak apa. Tahu saya slot pintu Pak. Diambil dari hasil haram, hasil nipu, maka mohon maaf, atau korupsi. Berarti satu suap dikali 15, satu suap 40 hari, berarti 40 hari kali 15 suap, 40 kali 15, 600 ibadah, 600 hari, 600 sholat, 600 hari sholat, 600 hari puasa, 600 hari berangkat haji umroh, ditolak, tidak diterima gara-gara satu porsi nasi isinya 15 suap dihasil dari haram. Bisa dimasukkan ya, umpamanya makan nasi uduk sarapan, satu piringnya 15 suap dihasilkan dari judi, berarti 40 hari dikali 15, 600 hari sholat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah gara-gara makanan yang haram. Kalau porsi makannya sama, makan pagi, makan siang, makan malam, porsinya sama, misalnya pagi 15 suap, siang 15 suap, tapi kadang-kadang kalau siang lebih gede. Begini, berarti 600 hari dikali 3, 1800 hari sholat kita, ibadah, puasa, haji, umroh, doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah ada orang pakai gamis, pakai udeng-udeng, bajunya kayaknya bukan penduduk situ. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Kata baginda Rasulullah, dia berdoa, Allah meminta kepada Allah, ya Allah kabulkan ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu, saya Allah saya berdoa. Kata Rasulullah, bagaimana Allah mau mengabulkan minumannya minuman haram? Minuman haram itu lagunya dulu, gara-gara sebotol
Ibu-ibu kalau nyanyi itu apa? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, mobilnya haram, rumahnya haram. Bagaimana dikasih ke istri, ke anak, barang haram? Saya baca dalam tafsir Qurtubi, di antara anak yang melawan sama orang tua, mudah-mudahan putra putri bapak mati solihahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara anak yang melawan ke orang tua, satu itu ketika sedang haid istri dikumpulin. Ketika sedang haid istri dikumpulin. Mohon maaf, fikih harus jelas. Maka ketika menghasilkan anak itu cacat, baik cacat secara fisik ataupun cacat secara mental. Karena dihasilkan ketika istri sedang haid. Di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka pada bertanya tentang masalah haid. Qul huwa ada, jawab oleh engkau Muhammad, perempuan yang sedang haid itu adalah sedang mempunyai, sedang berpenyakit, sedang kotor. Maka ada energi yang harus, darah kotor yang harus dikeluarkan. Nggak boleh dideketin maksudnya tidak boleh dikumpulin, maka konsekuensinya ketika lahir jadi anak ngelawan sama orang tua, durhaka. Yang kedua adalah suami suka ngobrol omongan gini nih, mohon maaf, udah kalau begitu kita pisah aja. Kalimat pisah berarti jatuh talak, atau pulang sama orang tua, jatuh talak juga itu sama. Belum beres idah udah dikumpulin lagi, berantem sampai talak. Hati-hati, naudzubillah, ini harus pakai ilmu. 2 kali menyatakan talak, 3 kalinya tidak boleh dia berkumpul, kecuali si perempuan namanya talak bain, nikah dulu sama orang lain, bukan rekayasa. Kalau terjadi cerailah dengan suami yang kedua, baru boleh nikah lagi dengan suami yang pertama. Wah, berat itu. Ini belum beres idah udah dikumpulin, maka menghasilkan anak pun menjadi anak durhaka. Yang ketiga, anak yang istrinya, suaminya, anaknya dikasih makanan haram dari rezeki haram, jelas kan kalau haram, maka anak susah diatur, ngelawan sama orang tua. Istri pun malah melawan sama suami pun
liar. Dari mana itu? Berpikir, merenung, oh mungkin ada barang haram masuk ke dalam tubuh. Karena satu suap, satu teguk berarti ya. Satu teguk, satu suap. 40 hari, 40 malam. Doanya, sholatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Jadi jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, ini kok saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah taubat, sholat sunat taubat, saya Senin Kemis, tapi kenapa ya Allah bertubi-tubi ini masalah, datang terus silih berganti, masalah apa lagi ya Allah? Jangan mengkambing hitamkan Allah, menyalahkan Allah. Boleh jadi di diri kita masih banyak noda dan dosa karena perbuatan, terutama makanan. Ibu kalau mau makan, kalau mau minum, itu doanya apa? Saya mau minum sekarang, saya belum minum Pak dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana bima Firojaba bima rozak tanah wakina azabannar. Sudah. Ya Allah, nikmat banget. Ini baru air putih. Kalau kopi lain lagi. Allahumma, duhai Allah, barik lana, berkahilah kepada kami fima rozaqtana, di dalam rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wakina, dan lindungilah kami adzabannar, dari api neraka. Coba Bapak renungkan, Ibu renungkan, ada apa doa makan kok sampai berhubungan dengan api neraka? Sekali lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Ada apa kok makanan kok sampai hubungannya dengan api neraka? Karena apa yang diminum, apa yang dimakan, apa gizi lah, apalagi vitamin lah, apalagi karbohidrat, kalsium dan segala macam masuk jadi kulit, jadi daging, jadi darah ke seluruh tubuh, maka itulah yang dimakan itu akan mempunyai dampak. Saya dulu, mohon maaf, ketika pesantren di Tebu Ireng, ada anak santri dari Jakarta, itu susah banget ngapal Al-Quran. Padahal dulu saya cuma dikasih uang 60.000, 50.000, itu kadang 3 bulan, karena saya makan orang tak punya. Dulu zaman dulu bukan transfer Pak Haji Rosid, zaman dulu bukan transfer, di Wesel, pakai pos, nungguin. Pernah orang tua saya mau Wesel nggak bisa karena orang tua di kampung, akhirnya duit dimasukin ke amplop. Pak, kapan ini? Harus dikirim pakai bahasa Sunda. Sudah dikirim. Kapan? Ternyata duit itu nggak datang, mungkin ya namanya uang masukin ke amplop. Ya Allah, orang tua saya susah banget, namanya orang susah. Tapi ada dari Jakarta santri dikirim oleh orang tuanya 1000 kasur bantal di pesantren, tapi susah ngapa? Ini gurunya nanya, ini kenapa sih anak? Kalau kiai kan punya intuisinya tajam. Kok anak ini susah ngapalnya, tapi uang zaman itu kalau dikasih Wesel 1 juta kan besar Pak. Kalau kita aja 50.000 dia 1 juta. Mana tidur, enak, segala macam. Semua orang bisa dijajarin sama dia. Tapi itu anak susah banget ngapal Quran.
Dan terakhir nggak malah main sama orang kampung di Jombang itu sebelah pesantren, malah terlibat narkoba. Aduh, panggil orang tua. Ternyata orang tuanya berada di dalam satu departemen kementerian. Bapak, mohon maaf, mungkin kami tidak sanggup lagi untuk mendidik putra Bapak. Memang kenapa Pak Kiai? Karena putra Bapak kan di sini sudah lama, kamu tidak sanggup. Terakhir putra Bapak berurusan dengan kepolisian karena dia berurusan dengan orang kampung, terlibat narkoba. Orang tua jadi diam saja. Saya mau nanya Pak Kiai, Bapak kerjaannya apa? Diam aja orang tua. Saya terlalu sibuk Pak Kiai, tidak bisa saya datang ke sini, ini pun memaksa. Apa kerjanya apa? Oh, ternyata beliau ada di satu kementerian. Memang tiap hari terlibat uang yang nggak jelas. Maka uang yang nggak jelas itu ketika diberikan kepada anak, lancar uangnya, uang yang banyak. Tapi anak mau menerima pelajaran ngapalin Quran sulit, susah, nggak masuk Al-Quran itu ke dalam otak anak. Baru dia nangis, saya mungkin banyak dosa dan salah, saya banyak menghasilkan uang yang tidak jelas. Jadi uang walaupun ada, walaupun banyak, tapi kalau itu menjadi sebuah malapetaka, hati-hati, dahsyat luar biasa. Coba kalau untuk masalah doa yang sering Bapak hafal, yang rezeki itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keselamatan di dunia, di dalam beragama, di dunia dan di akhirat. Wal afiyatan fil, apa artinya? Ya Allah, sehatkan jasad badan kami. Tapi bukan sehat, bahasanya afiat. Kalau yang afiat pasti sehat. Kalau yang sehat belum tentu afiat. Naik sepeda Sabtu weekend, Sabtu Ahad, Sabtu Minggu ke Monas, kuat apa enggak? Wah, Bapak tukang naik sepeda olahragawan semua, beda sama Ustaz. Naik sepeda kemana? Ke Monas, kuat. Atau nggak usah ke Monas, keliling aja Halim, berapa hektar itu, kuat. Tapi kenapa sepedahan kuat, giliran ke masjid nggak kuat? Ngangkat beban. Saya rumah dekat pasar Hindu, banyak kuli Hindu, banyak tukang panggul. Ada jemaah, itu berapa beban? 150 kilo, 120 kilo diangkat. Buat apa tiap hari? Tiap hari sekarang begini. Ngangkat beban 150 kilo berkali-kali, taikin itu kentang kemana, ke truk atau turunin kentang ke lapak. 150 kilo, 150 kuat, badannya rosok, ototnya besar. Tapi kenapa ngangkat takbir orang kuat? Dia sehat badannya, tapi tidak afiat. Maka kata Sayyidina Ali, di antara nikmat besar itu adalah satu, Islam. Kata Sayyidina Ali, di antara nikmat besar itu Islam. Kok Islam? Betul. Nabi Nuh alaihissalam agak nyalain sampai jam berapa Pak? Berapa menit lagi Pak? 11 menit lagi. Di antara nikmat besar adalah Islam. Nabi Nuh alaihissalam, nama aslinya itu adalah Abdul Ghaffar di Instagramnya. Memang udah punya Instagram apa? Nabi Nuh seorang Rasul, seorang Nabi ulul azmi, tapi anaknya diajak masuk Islam, Nabi Nuh gak bisa.
Kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana apa ya bunayyarkam ma'ana? Ini pentingnya ngaji ketemu guru. Harus ngaji ketemu guru. Kalau ngaji hanya di handphone nggak bisa. Maka ngaji Quran metodenya harus talaki, berjumpa dengan guru. Nggak bisa apa itu man iwan, man lazim, man far'i, man tamkin. Saya tahu Ustaz itu apa? Yang tahu saya tahu man peci nggak ada. Ya bunayyar kamana, wahai anakku, ikut dengan ayah naik perahu. Apa kata si Kan'an? Qala sa'awi ila jabal ya'simu. Aku tidak mau ikut ayah. Maka terjadilah banjir hampir menenggelamkan seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menurut penelitian dari zaman Nabi Nuh menenggelamkan seluruh dunia. Dan si Kan'an anak pertamanya tenggelam terbawa banjir. Padahal Rasul, Nabi, tapi anaknya susah diajak berenang. Nabi Ibrahim, bapaknya produsen patung. Ayo ayah masuk ke dalam Islam. Enggak, la arjumannaka. Kamu ngomong sekali lagi aku lempar pakai batu. Ternyata Nabi tidak mampu mengajak bapaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak Abu Thalib, paman, ayo sebutin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Thalib? Beliau tidak mampu dalam kematiannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta ilaika walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, yang mempunyai hidayah itu adalah Allah. Maksud saya, Islam yang Bapak pegang sekarang, Islam yang Ibu anut sekarang adalah kasih sayang Allah, nikmat teramat besar, sekali ojo lali sampai mati. Yang kedua, nikmat Quran. Yang ketiga, nikmat Nabi Muhammad. Yang keempat, nikmat ditutupnya aurat. Apa Bu? Ditutupnya aib. Bapak undang saya, pengurus masjid Nurul Ikhlas undang saya. Karena apa saya diundang? Karena Bapak tidak tahu aib saya, dosa saya, tidak tahu kartu saya. Ada yang nyeletuk, berani undang Ustaz Asep. Ini gua tahu kartunya, rekam jejaknya ada. Dia pernah posting caci maki. Repot nih kalau begitu. Makanya mohon maaf kalau nulis di akun media yang bagus saja, walaupun kopas itu. Nanti suatu saat rekam jejak itu akan dicari, apalagi dia tokoh publik. Waduh. Kenapa saya bisa diundang ke sini? Karena dosa saya, aib saya, salah saya ditutupi oleh Allah. Dan saya juga gak mau datang ke Nurul Ikhlas. Kenapa? Karena ibu bapak bukan dosa semua. Kalau dibalikin kan begitu. Kenapa bapak undang saya? Karena aib saya ditutupi. Kenapa saya datang ke sini? Karena aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan pernah kita membuka aib orang lain. Dan itu adalah nikmat besar. Dan di antara nikmat besar itu menurut Sayyidina Ali adalah sehat afiat. Sehatnya panjenengan, sehatnya bapak, sehatnya ibu dipakai ibadah. Dan inilah yang disebut nikmat besar, nikmatnya dipakai ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat. Sehat walafiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan. Makanya rezeki itu bukan banyak tapi barokah. Apalagi udah dikit tapi barokah.
udah banyak tambah berkah. Oh ini dahsyat. Rezeki itu minta barokah kepada Allah. Maka saja terlalu wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Sukses itu orang. Karena sukses itu ukurannya bukan hanya uang. Kalau sudah begitu, bukan jabatan. Uang bisa habis, jabatan bisa pensiun, jabatan bisa, presiden pasti leren. Presiden berarti leren, berapa hari lagi? Menteri masih berhenti. Semua sebentar. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dikatakan sukses, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratnya. Kalau bisa Pak, seluruh umatku rasa sakit dalam sakaratul maut itu timpakan kepada aku. Itu siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum, beliau terjaga dari dosa. Pintu surga sudah punya kuncinya, tapi ketika dicabut nyawanya, sakit Israel bagaikan 300 kali sabetan pedang tertajam di dunia. Aku memikirkan umatku yang banyak dosa, belum sempat taubat, dicabut nyawanya, bagaimana rasa sakitnya. Maka Allahumma hawwin alaina, ringankan rasa sakit. Kalau bisa mentimpahkan kepada aku sakitnya mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sakaratil maut. Mudah-mudahan wafat kita husnul. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ukuran bukan uang lagi. Sukses itu adalah sakaratul maut, ringan, indah, husnul khatimah. Dan satu lagi ayah bunda, biar nggak penasaran perjumpaan saya cuma sebulan sekali, tolong anak cucu kita perhatikan. Saya baca di berita media online, sekarang Jepang lagi resesi kehidupan, resesi seks. Artinya gini, para pekerja produktif, baik tentara, baik polisi, baik yang di kantor, baik yang di publik, baik yang di negara, sekarang untuk penerusnya di Jepang susah. Kenapa? Karena kehidupan anak mudanya 7-Eleven, industri seks terbesar setelah Amerika, Blue film porno itu setelah Amerika itu Jepang. Maka otomatis anak muda Jepang tidak mau nikah. Kalau sudah tidak mau nikah, tidak mungkin punya anak. Maka ada pengamat tentang ketatanegaraan, pengamat psikologi, antropologi, Jepang 100 tahun yang akan datang hanya tinggal wilayahnya saja. Tidak ada generasi penerus, tidak ada yang meneruskan. Kalau sudah tua masa kerja terus, mesti pensiun kan, mesti ada regenerasi. Maka tolong putra putri kita harus kuat eksaknya, kuat matematikanya, fisika, bahasa Inggris, fisik badannya, dan kuat agamanya. Didik biar yang namanya cinta negeri, cinta bangsa, meneruskan tongkat estafet Indonesia ini adalah anak generasi keturunan kita. Dari putra putri panjenengan ada semuanya calon jenderal, hafidah Quran, anak cucu panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Oleh Allah, para bunda, para ayah dan sehat walafiat, rumah tangga menjadi barokah, rezeki ditambah yang halal yang barokah, anak cucu mantu kita dijadikan oleh Allah orang yang soleh dan soleha. Dan terakhir, wafatkan kami semua ya Rabbal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Allahumma ighfir lana wa li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.